Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Bagaskara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Fikih Muamalah yang akan membahas mengenai tema perjudian atau al-maisir. Baik, kita memasuki ke pembahasan yang pertama, maisir. Menurut definisi maisir atau judi dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam kitab Mu'jam Wasit, ayat 2 pasal 1064, adalah segala bentuk taruhan, yang dimana di dalamnya terdapat barang atau finansial yang dipertaruhkan antara dua orang atau lebih, yang diperuntukkan kepada pihak yang menang dalam taruhan dan merugikan pihak yang kalah. Lalu maisir diperoleh dari kata yusrun, yang berarti mengharapkan sesuatu yang berharga dengan cara mudah dan tanpa harus membayar kompensasi yang setara untuk itu, atau tanpa bekerja, atau tanpa kewajiban apapun yang menentangnya, dan dengan cara dari sebuah permainan yang secara kebetulan. Lalu istilah maisir digunakan untuk taruhan bangsa Arab pada saat itu dengan cara mengundi nasib untuk menentukan barang ini atau harta ini dimiliki oleh siapa. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua mengenai definisi lain maisir menurut pakar ahli. Menurut Profesor Muhammad Hasim Kamali, maisir adalah pembelian dan penjualan aset dengan harapan keuntungan dari perubahan harga aset, akan tetapi sulit bagi profesor untuk memberikan definisi yang komprehensif karena ada perbedaan antara investasi, spekulasi, dan perjudian. Lalu, mengapa maisir dilarang? Menurut Dr. Muhammad Maksum Billah, judi yang mencakup undian atau lotre membuat seseorang bergantung pada kebetulan, keberuntungan, dan keinginan serta angan-angan kosong belaka, sehingga cenderung untuk bekerja secara misterius dan produktif. Dalam Islam, milik seseorang adalah sakral dan mungkin tidak diambil dari pemilik kecuali melalui pertukaran yang sah, atau kecuali dia memberikan secara bebas untuk amal. Maka dari itu, mengambil milik seseorang sebagai kerugian akibat berjudi adalah melanggar hukum dan syariat ketentuan Islam. Lalu memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu dasar hukum dalil yang menjelaskan tentang maisir. Yang pertama di Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang jelas di sini dikatakan mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tergolong maisir. Sesuai dengan yang saya jelaskan di definisi awal tadi, bangsa Arab melakukan hal ini untuk melakukan perjudian, untuk mempertaruhkan suatu barang. Maka dari itu hal ini maisir itu dilarang dalam ajaran Islam dan tidak memenuhi kaidah dan syariat-syariat hukum Islam. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yang jelas di sini dicamkan yang tertuliskan perjudian. Katakanlah di dalamnya ada dosa besar dan keuntungan bagi manusia, tetapi dosa lebih besar daripada keuntungan. Dan jelas di sini Allah menekankan bahwa perjudian itu sangatlah dilarang di dalam syariat dan ketentuan hukum Islam. Lalu memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu maisir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama maisir lahwi. Maisir berupa permainan seperti bermain dadu, catur, dan semua permainan yang melalaikan kewajiban seseorang muslim terhadap Tuhannya, seperti main kartu dan lain sebagainya. Lalu maisir khimar. Maisir berupa taruhan adalah segala yang mengandung unsur peruntungan atau untung-untungan.
Yang hal ini dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ayat 2 pasal 14.834. Lalu suatu permainan dapat dikategorikan judi jika memenuhi 3 unsur. Yang pertama, taruhan atau taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Lalu terdapat permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Lalu yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau keseluruhan harta yang diperolehnya dari taruhan tersebut. Lalu pihak yang kalah akan mengalami kerugian dan kehilangan harta bendanya. Maisir dalam bidang ekonomi. Seperti yang dijelaskan, menurut ahli, diambil contoh spekulasi di pasar saham. Penjualan singkat atau short selling, di mana praktik ini jelas dilarang di bawah prinsip-prinsip syariah, karena melibatkan penjualan sesuatu barang yang dimana penjual belum memiliki barang tersebut. Di mana dalam syariat Islam, barang harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan transaksi jual beli. Jadi ini bisa saja sama halnya seperti menipu. Lalu kesimpulannya dari pembahasan tadi, praktik maisir sangat dilarang keras dalam Al-Quran dan hadis. Begitu pun menurut para ahli dan para alim ulama kita. Jadi sangat penting difahami bahwa praktik maisir adalah haram dalam bentuk apapun. Dalam bentuk transaksi keuangan dan menurut syariat Islam maupun menurut hukum negara, dalam bentuk apapun, maisir sangatlah dilarang. Karena tidak sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Maka dari itu, ketika kita menemui sebuah lembaga keuangan atau lembaga apapun yang menerapkan sistem di mana sistem itu tidak sesuai hukum, tidak sesuai syariat, alangkah baiknya kita meninggalkan lembaga tersebut dan memilih lembaga yang lebih baik, di mana lembaga yang menerapkan hukum dan syariat Islam di dalamnya dipegang teguh. Dan lembaga tersebut adalah lembaga yang lebih baik untuk kita untuk melakukan kegiatan apapun di dalamnya. Jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.